Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci Monica, NIM T2019-8095 dari Tadris Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi vitamin dan mineral untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Ya, yang pertama yaitu vitamin. Ada 5 poin yang dibahas dalam vitamin, yaitu satu, ada asal-usul vitamin dan definisinya. Dua, kenapa vitamin itu penting. Tiga, golongan vitamin. Empat, sumber vitamin dan fungsinya. Lima, akibat kelebihan dan kekurangan vitamin. Pertama, yaitu asal-usul. Sejarah vitamin. Istilah vitamin muncul dari seorang ahli kimia Polandia yang bernama Pang yang percaya bahwa zat penangkal beri-beri yang larut dalam air itu suatu amina yang sangat vital, dan dari fakta tersebut lahirlah istilah vitamin dan kemudian menjadi vitamin. Definisi dari vitamin. Menurut WHO 2016, vitamin merupakan zat gizi mikro yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh yang harus didapat dari makanan. Menurut yang lain, vitamin merupakan zat gizi yang terdapat di makanan atau senyawa biokimia yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil agar sehat dan mampu melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu kenapa vitamin itu penting? Karena vitamin berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, pencegahan penyakit, dan mencapai kehidupan yang sehat dan optimal. Vitamin diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan dan yang normal. Ketiga, ada golongan vitamin. Ada 2 jenis golongan vitamin. Yang pertama ada vitamin larut lemak. Contohnya ada vitamin A, D, E, K yang terdapat dalam daging, ikan, minyak ikan, dan biji-bijian, sumber minyak seperti kacang tanah, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang kedua ada vitamin larut air. Contohnya yaitu vitamin C dan kompleks dari 8 vitamin B, ada tiamin, riboflavin, B6, niacin, asam folat, B12, biotin, dan asam pantotenat. Berikutnya yaitu sumber vitamin dan fungsinya. Ada vitamin A yang bersumber pada beberapa bahan pangan berupa provitamin, antara lain hati sapi, produk susu, ubi, wortel, bayam, butternut, squash, dan wortel. Maksud saya brokoli. Yang kedua ada vitamin D yang bersumber pada hati, minyak ikan, hasil-hasil susu, dan telur. Dalam vitamin D ini ada 2 jenis vitamin D yang penting dalam tubuh kita, yaitu vitamin D3 atau dinamakan 7-dehidrokolesterol kolikolaferol, dan D2 yang dinamakan ergokalsiferol. Untuk yang ketiga vitamin E yaitu dapat kita temukan di sumber bahan pangan minyak nabati seperti minyak olive, jagung, dan kacang tanah, biji-bijian, benih gandum, sereal terfortifikasi. Vitamin K dapat kita jumpai dan kita temukan di sumber bahan pangan sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, okra, kembang kol, blueberry, kiwi, anggur. Vitamin K ini terdiri dari 2 jenis, yaitu vitamin K1 dan K3. Sumber vitamin yang larut air. Yang pertama ada vitamin C. Sumber vitamin C banyak terdapat pada bahan nabati, sayur, dan buah, terutama yang segar, karena sering disebut fresh food vitamin seperti jeruk, tomat, dan cabai hijau. Vitamin B1 yaitu dapat ditemukan di benih gandum, ragi, kerang, hati sapi, kacang polong, kismis, sayuran berdaun hijau, sereal yang difortifikasi, dan produk padi-padian. Vitamin B2 dapat kita temukan di daging, jeroan, susu, keju, lemak ikan, telur, sayuran berdaun hijau. Vitamin B3 dapat kita temukan di ikan tuna, hati sapi, daging sapi muda, ayam, selai, kacang. Vitamin B6 dapat kita temukan di stik, kacang-kacangan, kentang, ikan, salmon, pisang, dan gandum. Masih dalam vitamin B5 yaitu ada vitamin B5 yang disebut asam pantotenat, yaitu terdapat di bahan telur, sereal gandum utuh, daging, sereal terfortifikasi. Lanjut di B7 yang dinamakan biotin, dapat kita temukan sumbernya di hati, telur, buah kering, sereal terfortifikasi. Untuk B9 atau yang disebut dengan asam folat yaitu dapat kita jumpai di sayuran yang berdaun hijau, kacang polong, produk padi-padian, sereal yang difortifikasi, stroberi.
B12 yaitu kobalamin dapat kita temukan ikan dan makanan laut, sereal terfortifikasi, daging, ayam, susu, produk susu, dan telur. Fungsi vitamin. Pertama kita bahas fungsi vitamin yang larut di lemak. Pertama vitamin A membantu penglihatan, yaitu menjaga kesehatan kulit dan jaringan epitel. Fungsinya sebagai imunitas, terlibat dalam ekskresi gen. Beta karotin berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin D pembentukan tulang dan gigi. Vitamin E pelindung antioksidan dan sistem imun. Vitamin K sebagai faktor pembekuan darah dan pembentukan tulang, yaitu lanjut di golongan vitamin yang larut di air. Vitamin C sebagai antioksidan, penyembuhan luka, pembentukan jaringan ikat sebagai imunitas. Vitamin B1 sebagai metabolisme karbohidrat dan asam amino berantai cabang. B2 sebagai metabolisme energi. B3 juga sebagai metabolisme energi. B5 metabolisme lemak. B6 sebagai metabolisme protein dan glikogen. B7 berfungsi sebagai koenzim dalam sistem glikogen dan asam amino dan lemak. B9 berperan pembentukan sel darah merah, sintesis materi DNA, metabolisme protein. Dan yang terakhir ada B12 yang berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah dan sintesis materi DNA. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan vitamin. Untuk ibu jari yang ke atas atau termasuk tanda like itu yang termasuk kelebihan vitamin yang akan berdampak pada tubuh kita. Karena mengonsumsi vitamin itu harus sesuai takaran, tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan dengan takaran miligram. Yang pertama ada vitamin A, sakit kepala, muntah, penglihatan ganda, kerontokan rambut, dan kerusakan hati. Vitamin D jika mengonsumsi secara berlebihan membuat batu ginjal, kerusakan ginjal, kelemahan otot dan tulang, sakit kepala. Vitamin K yaitu akan menyebabkan gangguan saluran cerna dan keracunan. Vitamin K jika dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan hemolisis sel darah merah, sakit kuning, kerusakan pada otot. Sekarang yaitu ibu jari yang menghadap ke bawah atau mengonsumsi vitamin dengan kurang akan menyebabkan vitamin A perubahan pada mata atau rabun senja, bercak bitot, keratomalacia, penghentian pertumbuhan tulang, kulit kering, dan diare. Untuk vitamin D akan menyebabkan riketsia pada bayi, osteomalacia, dan osteoporosis. Vitamin E akan menyebabkan edema, lesi kulit, hemolisis eritrosit, dan sindrom neurologik. Dan yang vitamin K yaitu pendarahan, darah sukar membeku. Baik, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan vitamin di golongan yang larut air. Pertama yaitu kekurangan dari kita mengonsumsi vitamin C akan menyebabkan pendarahan pada gusi dan persendian otot, sakit, degenerasi atau pengurangan sel-sel kulit dan skorbat. Pada B1 nyeri saat penjalanan impuls di saraf perifer, pembekuan neuron pada susunan saraf pusat, beri-beri, dan edema. Untuk B2 yang akan menyebabkan dermatis, katarak, diare, kelemahan otot, dan lain-lain. Untuk yang mengonsumsi secara berlebihan pada vitamin C akan menyebabkan diare, mual, muntah, kram perut, dan lain-lain. Yang pada vitamin B1 sakit kepala, sifat lekas marah, dan susah tidur. Untuk B2 akan terjadi belum diketahui tanda-tanda kelebihan riboslavin ini jika mengonsumsi secara berlebihan. Ke vitamin B3 yang berlebihan akan menyebabkan racun pada sistem saraf, lemak darah, dan gula darah, muntah, dan lain-lain. Untuk B5 akan menyebabkan diare dan perut kembung. B6 akan menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki, kesemutan pada kaki, rasa mati tangan, dan lain-lain. Untuk B7 masih belum diketahui jika mengonsumsinya secara berlebihan. Untuk B9 itu akan menyebabkan susah tidur, sifat mudah marah. Dan untuk yang B12 masih belum diketahui juga adanya gangguan. Untuk kekurangan B3 akan menyebabkan kulit kasar, gejala khas 4D. Untuk vitamin B5 akan terjadi radang kulit, nafsu makan turun, dan insomnia. B6 akan menyebabkan keradangan kulit dan anemia. Untuk B7 akan menyebabkan depresi dan kurang nafsu makan. B9 anemia, diare, terhambatnya pertumbuhan. Untuk B12 jika mengonsumsinya secara kurang akan menyebabkan kelelahan, pusing, anemia, dan peradangan saraf.
Berikut yaitu materi kedua ada mineral. Mineral merupakan zat yang ditemukan secara alami dalam kerak bumi dan beberapa dari mereka seperti vitamin sangat penting untuk kesehatan dan hanya dapat diperoleh dari apa yang kita makan dan minum. Ada juga yang berpendapat, Darawati 2017, mineral adalah unsur kimia yang diperlukan tubuh dan berada dalam bentuk elektrolit anion dan bermuatan negatif dan kation atau bermuatan positif. Mineral esensial memiliki dua subkelas, yaitu ada mineral mayor dan trace mineral. Pertama, kita membahas tentang mineral utama atau mineral mayor. Ada beberapa contoh dari mineral utama atau mayor, ada kalsium, fosfor, magnesium, sodium, potasium, dan klorida. Di samping itu juga ada fungsi utama dan sumber makanan, bisa dilihat di layar ya. Yang selanjutnya ada trace mineral. Contoh-contohnya yaitu ada zat besi, seng, tembaga, selenium, iodin, fluorida, kromium, mangan, molibdenum. Dan di samping kanan pun juga tertera fungsi utama dan sumber makanan di setiap contoh trace mineral. Ya, dari materi yang sudah saya jelaskan, saya mendapat referensi dari berikut ini. Terima kasih. Saya Oci Monika, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.